menghargai kau. Sekarang tidak ada lagi untuk apa lagi saya apa? Fitnah saya. Fitnah gimana lagi, Mon? Apa maksud kau menyampaikan dengan Ambon dengan Arnen Zigzag bahwa saya memakan uang itu? Iya, setidaknya kau bantu bayarin uang Saya itu. tidak mau karena saya tidak Kok seperti itu kau? Ya dari mana saya memakannya? Aku mendapatkan uang dulu untuk membiayai kita Begini, semua. Jangga. Kau memberi ke aku tidak uang itu? Tapi kau pernah makannya, dulu pernah aku belanjakan uang Saya itu. tidak merasa, Jangga. Makan dari mana? Hah? Kamu maksa terus untuk membayar uang itu. Iya, saya ditekan hari ini jejak dan main Ambon. Ya itu urusan kau itu. Besar, Mon, yang uang yang saya pinjam itu, Mon. Urusan kau itu, Jangga. Hah? Aku tidak pernah memakai uang ini. Tapi setidaknya kau bantu aku lah. Jangga, sekarang saya tidak memegang uang sepersen pun sekarang ini. Kau carilah. Aku tidak peduli, pokoknya kau tetap harus bantu Dari aku. mana saya bisa mendapatkan uang itu? Aku tidak mau tahu menahu dari mana uang ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini aki-aki tua lagi datang buat apa kau datang Ada apa sini? ada keributan di sini? Menagih. Kau lagi Janggar untuk menagih uang ini dari perusahaan. Itu urusan kau Janggar. Tapi posisi harus ikut andil juga dengan uang itu. Kalau Tidak saya ada urusan. memakainya, Jangga. Iya, Kau saya dengar? bisa. Walaupun tidak memakannya dulu, kau jadi pemimpin kami. Jangga. Tidak Hah? ada, Jangga. Saya tidak ada uang sama Kau harus bertanggung jawab dengan anak buahmu. Saya mengerti, tapi saya tidak memegang uang sama sekali, Jangga. Hah? Tidak, Megawati, saya tidak mau tahu. Kau tidak kau yang bayar uang itu. Agni jejak sama dengan nama suku tewaskan. Mau apa urusan kau? Biadab semua. Kalian ini, kau ini Janggar tidak henti-hentinya menegur semua. Aku tahu tujuan kau. Kau mendatangkan dukun santet. Dua dukun santet hanya untuk menyantet bos Gimon. Aku tahu. Wajar Ki kalau aku kesal dengan dia. Uang itu habis banyak. Uang itu harus banyak kau yang menikmati. Walaupun aku yang menikmati dulu aku jadi anak buahnya Ki. Harus ini juga harus mikirkan kami Ki. Janggar, aku tahu otak dan pikiran kau aku tahu Janggar. Kau sengaja menekan dan meneror bos Gimon, bahkan dengan mengirimkan dua dukun santet untuk menghabisi bos Gimon dengan alasan uang itu dimakan dari bos Gimon. Karena aku terlalu kesal makanya aku berikan dukun santet kepada dia Ki. Kalau kau kesal kau tinjukan saja ke tembok atau ke jangan kau ganggu bos Gimon. Harus dia juga harus bertanggung jawab dengan utang itu uang Saya itu. tidak bisa mau bertanggung Udahlah jawab. Janggar, sebenarnya kami bosan dan lelah berurusan dengan kalian. Tapi kalian terus meneror bos Gimon. Bos Gimon tidak akan pernah kembali kepada kau. Dan kau jangan jadi penghalangnya Ki. Aku tidak akan pernah jadi penghalang Janggar. Seandainya aku tidak mendengar ada keributan, aku sengaja. Mana uang? Jangan! Apa Ki? Jangan kau! Saya bos Gimon, kau tertarik bos Gimon. Ada uang berapa aja? Keluarkan. Ini memaksa saya, Ki. Sudah berulang kali semua yang memaksa Ki. saya untuk menagih uang, Ki. Memang dia tidak memakannya uang itu. Saya semua yang memakannya. Tapi setidaknya dia harus berikut andil Ki dengan uang itu. Janggar, kau yang memakan, kau sendiri yang mengaku. Dulu buat biaya kami Ki. Untuk biaya yang mana? Bos Gimon sudah lama berada di padepokan. Kau yang menikmati hasil tersebut, kau paksa. Dulu waktu Bos Gimon masih bersama kami, uang itu dia juga yang menikmati Ki. Tapi saya tidak merasa, Janggar. Hah? Tidak merasa. Walaupun sekarang kau minta, Janggar, saya sepersen pun tidak megang uang, Janggar. Saya di sini aja makan susah, Janggar. Hah? Itu urusan kau kan, makanya kau jangan Ya, tobat. Bagaimana saya mau bayar kalau saya tidak ada Kau uang? dengar, Janggar. Bos Gimon ingin melatih dirinya, belajar ikhlas. Makanya dia rela berhari-hari, berminggu-minggu dia tidak memegang uang ataupun apa. Dia ingin bagaimana caranya hidup itu menjadi ikhlas. Tidak seperti kau Janggar. Itu seperti apa Ki? Ikhlas itu kita pasrahkan hidup kita ini kepada Yang Maha Kuasa. Walaupun kita terus berusaha, yang pasti itulah cara kita untuk mendidik diri kita agar kita Tapi dia ini dulu Ki punya siasat busuk itu Ki. Rencana busuk itu dia yang memulai Ki. Itu dulu, Janggar. itu kan Hah? dulu Janggar. Kau dengar? Karena saya sudah tidak lagi. Berubah. Benar, saya sudah berubah, saya tidak mau lagi. Janggar, kau tahu itulah titik balik dari kehidupan manusia. Dia saat ini sudah tahu bahwa apa yang dia lakukan ketika bersama kau Janggar. Tidak peduli dia mau tobat mau apa, masih bodoh. Yang jelas bantu aku untuk membayar uang itu. Bantu, kau juga harus bantu dia karena kau Jadi jadi pelindunginya. Aki akan kau minta untuk bertanggung jawab juga dengan segala apa yang kau lakukan. Benar. Kau ini sedikit sudah stres Janggar. Kenapa? Kau yang berbuat, kami yang harus bertanggung jawab. Iya harus. Bos Gimon, aku menagih dengan Bos Gimon. Baik, begini Kau saja, menjadi Janggar. tameng. Kau dengarkan apa yang disampaikan. Seandainya saya mau bantu Bang Janggar, berapa Janggar? Ha? Pokoknya sekitar 35 lagi. Tidak bisa, Janggar. Saya tidak. Tidak bisa gimana, Bos Gimon? Lain. Tidak bisa gimana? Jangan menggunakan kekerasan Janggar. Iya, tidak bisa. Ha? Kalau masih 100, 200 saya usahakan, Janggar. Kau dengar. Ha? Kalau masih 100 ribu, 100, 200 ribu, iya masih saya usahakan. Bisa
membantu. Ini Menjadikan. 35 juta saya tidak ada Bagaimana pemasukan, uang Janggar. Janggar? Kalau 100 200 juga nggak mungkin saya tagih seperti ini, Ki. Aki tahu tujuan akhirmu Janggar. Kau memang sengaja tidak bersama dengan kalian tersebut. Bagaimana caranya Bos Imon ini berada di belakang kalian kembali supaya ikut kalian kali. Nah, itu kau tahu. Itu kau tahu. Maka dari itu Aki tidak ingin membiarkan apa rencanamu Janggar. Apa kau tidak ingin rencana? Aki tidak akan pernah rela Janggar. Apa Itulah kalian ini musuhnya. Selalu menghalangi rencana kami, Selamat. Hei Janggar, turunkan sedikit ada bicaramu. Jangan sampai orang di kampung ini berkerumun mendengarkan suara kegasmu. Janggar, kami malu Janggar. Aku tidak peduli. Keluarkanlah semua orang satu kampung ini. Aku tidak peduli. Selamat. Memang kau ini sudah tidak memiliki. Aku tidak peduli, Selamat. Kau ini selalu menghalangi rencana kami, Selamat. Jangan satu itu, Selamat. Jangan satu itu. Hah? Dapat kodamnya. Kau tahu ini pertanda apa? Ini mustika yang diberikan untuk santet ini jatuh tidak sendiri. Siapa yang kepada kau, Selamat? Kembalikan. Kembalikan. Aku bukan orang bodoh Janggar yang ingin mengembalikan. Lihat sahabat-sahabat, Kembalikan itu, Selamat. mustika yang diberikan dari dukun santet tersebut untuk membentengi Janggar. Ketika dia memaksa untuk Kembalikan. Jangan kembalikan. Ki. Kembalikan, Selamat. Kau dengar, Bos Dimon tahu bagaimana dahsyatnya mustika ini ketika digunakan dari dukun santet tersebut. Baik kamu pakai untuk Ini penyelam. akan Itu kukumpulkan. yang diberi kepada aku, Selamat. Justru itu Janggar, ini memang sengaja diberikan kepadamu agar kau tidak akan pernah kembali dengan pikiran-pikiran baikmu. Ini aku tahu yang biasa ditelan dari perawan-perawan yang ingin ditumpang. Ya, jangan sekali itu, Selamat. Kau ini memang. Hupra! Selamat, tidak usah ikut campur lagi, Selamat. Kau Selamat. Kembalikan saja padaku itu, Selamat. Jangan dikembalikan. Jadi Bos Dimon, apakah harus kita kembalikan? Jangan Ki. Kembalikan, nak. Kau akan membuat honor lagi Ki. Kau Nanti tidak bayar ada utang. korban lagi. Hei, jangan! Jangan kau paksa. Punya uang. Hah? Saya sudah tidak punya uang lagi. 35 juta itu uang yang sangat besar, Janggar. Hah? Saya dari mana saya bisa mencarinya sekarang? Ha? Terserah kau itu, bukan Sedangkan peduliku. saya tidak ada pemasukan sekarang, Janggar. Ha? Aku tidak peduli kau punya pemasukan atau Dimon, tidak. seandainya mustika ini mutiara yang diambil dari laut yang paling dalam. Kalau kita jual mungkin cukup untuk menebus semua uang yang kau pinta. Bagaimana? Mungkin lebih. Jangan pernah jual, Ki. Ki, susah payah aku mendapatkan itu. Bukan 1 juta, 2 juta aku mendapatkan itu, Ki. Aku tahu Jangan dikembalikan, Ki. kau menghabiskan uang ratusan juta untuk mengambil mustika ini agar dukun santet tersebut memberikan mustika ini kepadamu. Benar sekali. Itu pernah dipakai oleh Nyi Ronggeng. Dari Mak Lampir, Nyi Ronggeng, Nyi Blorong, semua menggunakan mustika ini karena mustika ini diambil dari laut yang paling dalam. Ya makanya itu berikan kepada aku, Ki. Ini akan aku pukul. Karena aku lihat aura negatifnya sangat luar biasa. Ki, itu tidak mengganggu kau. Mari kembalikan padaku. Ini kembalikan. Aku tidak akan mengembalikan Janggar. Sudah menghilang kekuatannya. Janggar, Bakal Janggar, ha? hati-hati Bos Dimon. Tarung aja Janggar. Nah. Silakan Janggar, ha? Kau dengar apa kata Bos Dimon? Lebih baik dia bertarung sampai mati. Dulu aku pernah menghargainya sebagai bosku. Sekarang apa mau kau? Akan kuladeni kau. Saya Hah? tidak mau ikut kalian lagi, Janggar, ha? Dia tidak mau ikut. Dan sampai Jelas mustika dan ini sampai kita berikan kapanpun bersama-sama, ha? berarti kau harus membayar hutang itu, membantu kami dengan beban. Apa kau tidak mau? Saya tidak ada uang juga mau Kau bayar, tidak ha? selamat. Mana uangnya, Selamat? Nanti Jual setelah, saja ini, Ki. setelah Aki menjual mustika, Jangan pernah jual itu, Ki. Jual saja, Ki. karena mustika ini kalau tidak dinetralkan, dia akan meminta darah terus. Bukan sembarang orang itu, Ki. Aki tahu Janggar, tidak mungkin dukun santet tersebut memberikan mustika ini kepada kau apabila kau tidak dianggap sebagai orang yang percaya dari dukun tersebut. Ki, siapa saja yang bisa memakai benda itu, Ki? Auranya luar biasa, Ki. Itu, Ki. Aura setan yang ada di mustika ini. Itu dulu. Makanya ini akan aku pukul Janggar. Ingat itu. Jangan pernah kau kubur itu, Ki. Mari serahkan padaku. Ini, wah, aku tidak akan menyerahkan Janggar. Jangan kau bujuk aku untuk menyerahkan mustika ini. Serahkan musik itu, Ki. Ki. Sini, berikan, Pak.
Bagaimana Janggar? Mustika ini nampaknya begitu sangat berharga bagi. Begitu sangat berharga itu Ki. Aku akan mengembalikan mustika ini apabila dukun santet yang kau kirim untuk menyantet Bos Kimon, untuk menyantet Kiselamat, yang menginginkan teluh ke gubuk Kiselamat, menginginkan teluh kepada Padepokan ketika Bos Kimon ada di Padepokan, kau hadapkan kepada Kiselamat. Dan mustika ini akan buat telan kepada dua dukun santet tersebut. Ingat, Jangan pernah remehkan dukun santet itu Ki. Aki tahu, bahkan dia pernah ingin menumbalkan salah satu pegawai di kampung ini. Dan ternyata pegawai tersebut sudah 3 hari dikurung di dalam kamar yang kosong. Kau tidak pernah sadar Janggar bagaimana sedihnya salah satu keluarganya 3 hari 3 malam duduk di gardu depan bengkel Pak Katib. Kami tidak peduli dengan keluarga Ki. Yang kami pedulikan dengan kebahagiaan kami Ki. Itulah kau Janggar. Kau hanya memimpikan kebahagiaan kesenangan kau. Kau tidak pernah memikirkan bagaimana perasaan Bos Kimon, bagaimana perasaan Kiselamat. Dia memikirkan tentang perasaan kami tidak. Ya apa yang harus saya pikirkan Janggar? Kau dengar apa yang harus dia pikirkan kalau kau tidak berubah? Dulu kau ini atasan kami Bos Kimon. Ya benar. Hah? Benar. Sekarang? Tapi sekarang tidak. Saya tidak mau lagi dipanggil bos sekarang. Dulu kau dengan gagahnya aku, kalau kalian ada apa-apa aku yang akan ada di depan itu kalian. Dulu, Tapi Janggar. sekarang Dulu Janggar. Sudah Janggar. Sudah, saya tidak mau menolong Janggar. Sudah. Ya, dia tidak mau menggunakan kekerasan karena dia tidak pernah menganggapmu sebagai musuh Janggar. Kau tahu Janggar betapa sedih hati Bos Kimon ketika Supen dibawa dari dapat Mahaguru. Dari malam guru. tapi musuh kami sudah bertambah. Kimun, Oh, Supeng, jadi Erdi. ketika tidak sejalan dengan kau, semuanya dianggap Jelas. itulah Janggar. Ketika hatimu dikuasai dari hawa nafsu. Hawa nafsu seperti apa? Janggar, di dalam diri kita ini ada 2 unsur, unsur Tuhan dan unsur setan. Setan ketika hawa nafsu tidak kau bisa kau kendalikan, itulah setan sudah menguasai jiwa. Aku tidak peduli, yang penting aku bahagia hidup di dunia ini Ki. Kebahagiaan itu Janggar ketika kita bermanfaat bagi orang lain, ketika kita bisa menolong orang lain, itu yang Untuk kebahagiaan. apa bantu orang lain? Hah? Untuk apa bantu orang lain? Janggar, seandainya kau hidup seorang diri di muka bumi ini, apakah bisa kau bahagia, apakah bisa kau senang? Ha, mungkin aku bahagia Ki bila aku hidup sendiri di dunia ini Ki. Bahagia dari mana Janggar? Bahagia Ini Janggar ya. tanpa pengkhianat seperti kau. Tolong kau luruskan kepada Anda yang datang Ambon bahwa saya tidak ada urusan dengan uang itu. Hehe. Mereka sudah memburu Sudah saya telat itu Bos Kimun. Mereka tahunya uang itu kau yang memakainya. Karena kau yang penghasilnya. Saya tidak pernah memakainya. Walaupun kau tidak memakainya, tapi kau pernah memakannya. Tidak. Hah? Aku tidak tahu menahu tentang uang itu. Uang itu kau yang harus bertanggung jawab Janggar. Benar, Ki. Iya, harus Karena bertanggung jawab, Bos Ki. Kimon sudah berbeda arah di jalan kepada kau. Makanya dari itu Ki, dia berbeda arah dengan kami. Dia juga harus ikut bertanggung jawab membayar uang itu. Oh, dia harus ikut bertanggung jawab. Benar. Baiklah Janggar. Daripada kita di pertengah kampung ini, banyak sekali masyarakat di sini. Mungkin ketakutan mendengar suara lantangmu. Bahkan Janggar, ada salah satu Masyarakat di warga. mana? Masyarakat di mana? Hei, Masyarakat di mana? 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 Keluar. Warga sini sudah cukup ketakutan dengan suara. Kenapa? Karena dia tahu betapa kejam dan sadisnya kau ketika apa rencanamu tidak bisa mereka ikuti. Makanya itu mana warga yang mana itu? Mana? Kau Hei, lihat, keluar. warga di sini hanya berani mengintip dari dalam rumah. Jangan. Keluar. Jangan kau ganggu. Pergi. Jangan kau ganggu warga di sini. Mungkin warga di sini ingin butuh ketenangan Janggar. Tidak ada yang berani di kampung ini dengan Kuki. Jangan Tidak ada yang kau berani. bangga ketika kau tidak ada yang berani Janggar. Ketika kau ditakuti sebagai manusia, apa bedanya kau dengan harimau buas? Ketika kau ditakuti dari orang-orang lemah, apa bedanya kau dengan setan? Kau tahu pocong? Makanya mereka itu jangan terlalu lemah Ki, jadi orang. Sini. Oh, masih ingat kau sebutkan? Ajar Mas Timur. Sungai yang penuh buaya tuh, Ki. Apakah kau mau bernasib sama seperti Alex? Kau tahu bagaimana keadaan saudaramu saat ini? Kenapa, Lek? Alex saat ini Alex kurung di sungai buaya yang penuh dengan buaya. Asal kau tahu. Orang Palembang itu bukan mati karena digigit buaya, mati betul jahat, bodoh kau. Jadi orang dusun itu tidak ada yang mati kanyut. Benar. Yang mati ditelan buaya. Benar. Matinya betul jahat. Benar. Itu yang kau banggakan. Iya.
kami sempurna itu, Ki. Pusaka itu Ki, ambil Ki. Kau lihat jangan. Semua mustika itu umur rontok satu-satu. Ketika kau tetap bekas kepala. Mustika itu kau bilang. Karena mustika yang Makanya itu berikan kepada aku, Ki. Iya. Kita berada di tangan Islam. Hah? Biar dia tidak ada pusaka lagi gitu, tidak bisa kejahatan lagi gitu. Jangan. Kau lihat saja. Aku tahu. Itu warna putih. Itu warna hitam. Ada di dalam tubuhmu ada keseimbangan antara perbuatan baik dan buruk. Tapi yang hitam lebih menguasai dirimu sehingga kau menjadi seperti ini. Karena aku memilih yang hitam, Ki. Oh, kau lebih baik menjadi orang hitam daripada kau menjadi orang baik. Itulah salahnya kau jangan. Salahnya gimana, Ki? Salahnya, kau mau tahu salahnya? Bam! Itu salahnya. Kalau kau mau tahu salah. Kau nyerang. Karena apa jangan? Yang ada di dirimu hanya hawa nafsu jangan. Amarah. Terus setiap orang yang tidak senang dengan kau anggap musuh. Benar sekali. Siapa yang tidak senang dengan kami? Berarti mereka musuh kami, Ki. Oh, jadi siapa yang tidak senang dengan kau itu dianggap musuh. Benar. Jadi bos Kimo saat itu musuh terbesar. Bukan musuh lagi terbesar kami. Hati-hati bos Kimo. Bos Kimo, kau pegang mustika ini bos Kimo. Karena aku tahu kekuatanmu belum begitu pulih. Kau, ha? Untuk menghadapi jangan, mustika inilah yang akan menjaga semua kekuatan. Jangan pernah lakukan itu, Ki. Kenapa kamu begitu takut? Ketika mustika ini berada di tangan Kisama. Karena guruku semuanya sudah diisinya di dalam itu semua, Ki. Cara mereka mendapatkan mustika ini sangat sulit Ki. Jika mustika ini aku tahu, mustika ini berada di dasar laut pantai selatan yang paling dalam. Itu kau tahu, Ki. Makanya bukan waktu ini bertahun-tahun, Ki. Mereka sudah Ki. mengeluarkan uang Bahkan sejuta Ki. Untuk mereka mendapatkan rela ini. membayar orang, membayar dukun santet, dukun sakti untuk menyelam di dasar laut hanya untuk mengambil satu buah mustika ini di dasar laut. Maka dari itu ku peringatkan kepadamu, Ki. Kalau kau tangannya benda itu kau pegang, jangan salahkan Ki. Guru Kau akan dengar? benar-benar murka. Tidak usah kau meninggikan bicara di sini jangan. Kenapa? Kau nanti akan menyesal jangan. Tidak usah kau membawa emosi amarah. Apa yang harus disesalkan, Ki, hidup di dunia ini? Hidup cuma sekali, Ki. Harus dinikmati. Memang benar. Itu apa yang kau sangka itu benar jangan. Di dunia ini hanya hidup satu kali. Berarti tidak ada keabadian sebagai manusia. Tapi Yang kita mana- harus menikmatinya, Ki. Yang mana kalian banggakan katanya dukun santet memberikan 9 nyawa. Itu kau sadar jangan. Berarti 9 nyawa yang diberikan dari dukun santet itu hanya kekuatan bisa memberikan jangan. Benar, tapi setidaknya aku lebih hidup lama daripada kalian. Hah? Jadi dia bisa hidup 100 tahun. Benar. 200 tahun. Benar. Walaupun dah hidup 1000 tahun kalau tidak bermanfaat. Mana, mana? Tidak ada. Aduh, bayar. Oh. Tidak ada. Bilang saya tidak ada jangan lah. Sudah saya bilang saya tidak percaya uang sama Kau sekali. ini. Uang itu, Ki. Bantu Tolong kita minta uang dari Anda Zigzag dan Ambon. Kau dengar? Kalau saya tidak pernah memakai uang itu. Kau tetap memaksa. Ini. Ini kalau kau tetap memaksa. Kalau kau tetap memaksa jangan. Patahkan batang leher di sini. Karena aku tahu kau tidak akan berani kembali menghadapi dukun santet tersebut kalau mustika ini tidak kau berada lagi di dalam tubuh. Tapi aku yakin mustika itu akan kembali lagi pada guruku. Oh, mustika itu akan kembali lagi padaku. Mungkin mustika ini apabila lepas dari tangan Kiselamat mungkin bisa ditarik. Tapi ketika mustika ini akan pendam di dalam. Ki, jangan pernah lakukan, Ki. Kami mengambil susah payah itu, Ki. Itulah salah satu cara untuk mengurangi kekuatanmu Jangkar. Jangan pernah lakukan, Ki. Apakah kau tahu ketika kau bersama Jangkar bagaimana cara dia mendapatkan mustika Saya ini? tahu. Mereka sudah menghabiskan uang berapa ratusan juta ini mendapatkan. Itu kau tahu, Simon. Makanya dari itu, bantu aku. Sudah, bantu aku. Kembalikan mustika itu kepadaku. Lunas utang kau. Tidak mau saya. Hah?
Biarlah ini di tangan selamat. Berarti kau selamat, tunggu. Kalian tidak bisa berbuat kejahatan lagi. Jangan, mustika hitam yang ada di lehermu saja ketika ini berada di tangan Keselamat, dia rontok dengan sendirinya. Apalagi jantungmu, jangan sampai jantungmu ikut lepas hanya karena mustika ini pendam di dalammu. Jangan lagi. Jangan lakukan itu, Ki. Jangan lakukan itu, Ki. Jangan pernah lakukan itu, Ki. Berarti kau masih takut juga dengan kematian. Aku yakin ketika manusia memiliki rasa takut, berarti dia masih ada rasa ingin bertobat. Buktinya Bos Gimon, betapa sangarnya Bos Gimon ketika bersama kalian. Tapi tidak gitu. Tapi saat ini kau lihat jangan. Di antara kami dia yang sulit dinasihati. Ki. Untuk apa aku ngikut tobat seperti kalian? Apa yang akan kudapatkan? Oh jadi memang dari ketika bersama kau, Bos Dia yang Gimon, paling sulit. janggal ini paling sulit untuk Iya, diajak bicara. berontak. Bagian harus paling banyak. Iya benar. Ki. Pokoknya setiap mendapatkan hasil, dia harus menikmati Dia itu harus dulu. semua. Pantas saja kau seperti ini, jangan. Enak kan? Hidup seperti Itu itu. bukan enak, kau hanya mementingkan dirimu sendiri, jangan. Buat apa mementingkan mereka, Ki? Kita sebagai manusia, jangan harus saling tembang rasa, jangan. Karena ketika rasa sakit Bos Gimon saat ini dia berada dekat Keselamat mengikut. Timbang rasa itu buat orang-orang yang bodoh, Ki. Timbang rasa itu buat orang-orang yang bodoh, Ki. Tahu atau tidak tahu? Jadi terima kasih buat itu bukan buat orang yang bodoh, jangan. Tapi aku tahu, Simon, ilmumu belum seberapa boleh. Makanya kau terus menegok Bos Gimon. Maka dari itu, Maka itu aku tidak akan membiarkan, jangan. Lalu kemana dua dukun santet yang sudah membawa Bang Tomlo? lagi mempersiapkan kematian kau, Ki. Karena dua dukun santet tersebut sudah membawa Gaga dari Bang Tomlo. Dan ingat, kalau sampai terjadi sesuatu dengan Bapak Tomlo, karena ulah dua dukun santet tersebut, Jangan pernah ancam guru kami, Ki. Aki tidak mengancam, Aki cuma memperingatkan. Karena Aki yakin kau tahu di mana keberadaan dua dukun santet itu membawa Bang Tomlo ke atas gunung Batu Lubung. Dan sampai kapanpun tidak akan kuberitahu keberadaannya, Ki. Kalau kau tidak ingin memberitahu, jangan. Kau tidak pernah memikirkan nasib salah satu dari sekarang. Kenapa, Ki? Alex saat ini dalam keadaan membeku di tengah sungai. Lepaskan lagi. Oh, kalau kau ingin minta Alex dilepaskan, bawa dukun santet tersebut ke hadapan Keselamat dan bawa Raga dari Supeng dan Bang Tomlo. Tidak adil kalau seperti itu. Kau juga harus membawa lagi. Alex akan aku kembalikan mungkin dalam keadaan setengah. Setengah apa maksudnya? Setengah rumah. Tidak masih kujang. Kau apa kata saudaraku? Meskipun kau sebenarnya tidak mau menyakitkan meskipun Sama saja, ha? tapi kamu maksa meskipun. Gila ketumpang meskipun dengan meskipun. Jangan. Bos Gimon, untuk menghadapi orang ini kita satukan kekuatan Bos Gimon. Iya kan dia santai Bos Gimon. Jangan. Timun. Selagi mustika ini di tangan Keselamat, kau tidak akan pernah sempurna, jangan. Ingat, Makanya kembali ke mustika. mustika ini begitu berharga pada dirimu. Kalau saat ini, kalau kau bisa mengambil mustika ini di tangan Keselamat, baru Aki akan relakan. Mustika ini banyak yang mau. Ki. Berikan saja kepada orang Lebih baik Jangan pernah kau berikan kepada orang lain, Ki. kepada mereka. Ki. Kenapa yang hitam tidak ada rebutan? Karena yang hitam itulah yang menguasai dirimu, jangan. Tapi mustika ini, jangan. Ini apabila diberikan kepada orang kampung di sini yang lebih bermanfaat, dia akan bisa. Jangan pernah lakukan itu, Ki. Benar, Ki. Karena itu Berikan kepada hanya mereka, aku Ki. yang jadi pemiliknya, Ki. Banyak itu yang mau, Ki. Jangan berikan kepada mereka, Ki. Jadi hanya kau pemiliknya. Nah. Tapi Bos Gimon, jangan lihat di dalam mustika ini nampak ada seperti pocong Bos Gimon. Kenapa kau ketika aku mengatakan bahwa di dalam mustika ini ada nampak seperti pocong, kau begitu marah? Berarti ada darah wanita perawan yang sudah kau habisi, jangan, yang kau simpan di dalam mustika ini. Benar sekali. Malam pertama di kubur sudah kami gali itu, Ki. Oh, jadi
Wanita dikubur malam satu suruh Ki. Wanita perawan yang mati sadis dikubur di malam satu suruh. Benar. Kalian ambil salah satu dari rambutnya. Benar. Kalian masukkan ke dalam mustika ini sehingga Benar. dia membentuk seperti gambar pocong. Makanya dari itu, siapapun yang memakai itu, kalau wanita, dia akan menjadi cantik Ki. Oh, Hah? jadi kalau wanita dia akan menjadi cantik. Itu banyak. Auranya terbuka Ki. Saya sudah tahu semua itu. Ajian-ajian. Itu kau tahu, diam kau. Itu banyak gunanya Ki. Jangan lagi beritahu yang Jadi lainnya. Mas Limon, apabila ini digunakan untuk kebaikan, dia Iya, akan benar. Akan dia membantu. akan bisa membimbing kita untuk Iya. yang kebaikan. Bisa dipakai dan segala macam. Meskipun, udah, meskipun. Jangan kau ucapkan lagi. Ya itu memang benar, Janggar. Itu karena kau bawa untuk sesatan saja makanya dia begini. Tapi kau jangan beberkan semuanya meskipun. Kenapa kau begitu takut? Ketika Bos Limon menyampaikan apa yang dia tahu berhati, buat pusat tersebut membunuh Bos Limon hanya karena dia takut. Rencana santet, rencana untuk mengusir semua warga di sini. Berarti setiap rencana itu yang selalu digagalkan oleh Selamat. Berarti kau yang selalu mengatakannya. Diselamatkan ke perkampungan ini. Bahkan ke salah satu rumah warga di sini hanya karena aku diberitahu. Kau ini Ki. Dia nampak begitu dendam kepada kau. Sangat dendam. Dia selalu menghasut saya. Karena kau telah membocorkan semuanya. Rencana besarmu sendiri, kau sendiri yang membongkarnya. Tidak, saya tidak pernah membocorkannya. Hah? Tidak pernah saya membocorkan. Kemunculan guru santet, Maha Guru, kau kalian ini telah membocorkannya. Makanya menjadi gagal total seperti ini. Oh, jadi kantor tadi. Benar. Gagal total. Ya. Termasuk kau pun akan gagal menghadapi kehidupan ini apabila kau tidak segera mengikuti jejak Bos Limon. Hai Ki. Sudah berpuluh tahun kau seperti ini Ki. Hah? Jadi kalau tidak tewas nggak dibawa. Kecapi makanan jero, belum mati belum jero Ki. Kecapi makan nasi. Susah paling. Asal kau tahu Ki itu, ha? Asal kau tahu itu. Hah? Kecapi makanan jero, belum mati belum jero. Saja, Ki. Sudah Ki. Oke, jangan. Bos Limon, Kita ajak ikut bicara saja. dia baik-baik. Ke tempat Bos Kang Limon. Re, ya. Aki ingin mengetahui. Saya belajar ilmu agama di sana. Buat apa belajar ibu agama Muslim? Hah? Jangan. Apa yang dapatkan? Buang dapat tidak? Ya memang tidak dapat, jangan. Buang dong kamu Muslimun. Buang kamu Muslimun. Sebenarnya yang Bos Limon sampaikan itu agar hatimu sedikit tersentuh bahwa di Padepokan banyak santri-santri cantik yang bisa menimba ilmu, bisa mengaji, bahkan bisa menjadi orang yang baik. Bukan hal seperti itu Selamat. Yang buat hatiku tersentuh itu hanya bentuk wanita molek, uang banyak, rumah mewah, itu yang buat hatiku tersentuh. Jadi yang bisa menyentuh hanya wanita yang seperti itu. Benar. Jadi kau tidak menginginkan wanita soleha untuk menjadi pengarah hidupmu. Kau tidak Untuk apa? Memang susah Bos Limon. Nah. Jadi kau yang begini-begini. Bagaimana kalau bekicot? Gitar Spanyol. Bekicot kan sih begini-begini. Pak. Banyak lagi begini. Itu buat kau, punya bintang Selamat. Jangan. Udahlah, jangan. Lebih baik kau bawa dulu dan atau kau. Akan kau bawa Selamat. Akan kau bawa, ingat ini. Turunkan sedikit ada bicara. Kenapa Selamat? Tidak usah kau ancam-ancam bisa. Sama tidak pernah takut ancaman. Ingat. Karena kau selalu membawa kedua itu santet itu, kau terima sendiri risikonya Selamat. Sampaikan kepada kau jangan. Apabila dia tidak mengembalikan sopir dan apa kata maka Alex salah satu orang yang biasa memberikan. Aku tidak akan, aku yakin guruku akan menyelamatkan Ale. Bos Limon, kau ajak baik-baik. Buat apa mesti jangan sentuh aku? Kau ajak baik-baik. Baik, tidak jangan sentuh aku. Mau kemana lagi kau? Hah? Mau kemana lagi kau? Aku ingin menemui guru santet. Hah? Sudah, kau ikut aku. Tidak mau aku. Buat apa aku ikut denganmu? Buat apa aku ikut denganmu? Ha? Buat apa? Lebih baik kita paksa kalau dia. Hei, jangan. Bos Limon, Kalau bisa mustika itu jangan sampai kembali ke dia. lebih baik mustika ini kita kubur. Karena mustika ini memiliki kekuatan. Tapi aku tahu mustika ini ada sepasang. Dan yang satu mungkin masih berada di tangan guru santet tersebut, Bos Limon. Ya benar. Tapi Bos Limon, kenapa? Kemanapun kau pergi Bos Limon, mereka selalu mengancam, meneror dengan alasan uang harus dikembalikan. Dengan alasan, apakah benar apa yang disampaikan dari Alek bahwa ada
rahasia besar dua dukun santet dan mahal dukun tersebut yang sudah kau ketahui bosku, sehingga mereka begitu takut apabila kau tidak kembali kepada mereka. Benar, lagi banyak rahasia yang Oh, saya ketahui, tapi berarti- saya tidak mau berbicara. Ya Tapi jangan, ada saatnya, bosku. karena ini rahasia kita. Kalau itu memang rahasia besar, anggaplah itu, apalagi itu rahasia keburukan, anggaplah itu masa lalu dan jangan pernah kita ingat-ingat lagi. Karena apabila kita mengingat perjanjian-perjanjian gelap tersebut meskipun bisa saja hati kita berbalik karena di situ ada janji-janji kesenangan, janji-janji kemuliaan di hutan ini, di dunia ini. Maka dari itu meskipun ya, Aki tetap berpesan kepada Bos Kimon, tetaplah pada pendirian apa yang sudah menjadi pilihan hidup Bos Kimon. Karena tidak setiap manusia mendapatkan hidayah untuk berbuat baik. Tapi ketika kita dipilih untuk mendapatkan hidayah dan menata hidup kita lebih baik lagi, maka istiqomalah kita di jalan kebaikan tersebut, Bos Kimon. Tidak akan pernah kita ada manfaatnya hidup di muka bumi ini, Bos Kimon, kalau kita tidak bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita hanya mementingkan diri kita sendiri, tidak ubahnya. Kita hanya seperti hewan yang tidak memiliki akal dan pikirannya, hanya memiliki nafsu dan kesenangan. Itulah yang membedakan manusia dengan hewan. Manusia diberikan akal dan pikiran untuk apa? Untuk menata dunia ini, melihat kejadian-kejadian baik dan buruk, akhirnya kita bisa menentukan jalan hidup kita. Karena setelah di dunia ini ada kehidupan abadi yang harus kita tanggung jawabkan. Apa yang kita tanam di muka bumi ini, kita harus mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak. Makanya aku selalu menyampaikan, teruslah berbuat kebaikan, karena karma baik itulah yang akan kita bawa di akhir hidup keabadian kita kelak. Yang Simon, lebih baik kita tetap mencari Supeng dan Bang Matombro, tapi kita beristirahat dulu nih, karena mungkin ada salah satu dari warga di sini yang mengetahui jalan ke arah Gunung Batu Seribu. Karena Aki sempat kemarin sampai di sungai, makanya Aki letakkan di sungai tersebut. Kenapa? Karena sungai tersebut sengaja ditutup dari dua dukun santet tersebut agar Aki tidak sampai ke situ. Tapi katanya ada salah satu warga dari sini yang pernah sempat dibawa dari dukun santet tersebut ke Gua Batu tersebut. Nanti kita cari di tempat ini. Gua Mudah-mudahan. Batu itu dekat sungai juga. Gua Batu itu yang Aki lihat, dia ada satu gua yang bisa menghubungkannya ke pantai selatan. Dan di situ ada sungai yang dipenuhi dengan buaya. Bahkan dia apabila matahari terbenam, matahari itu merah masuk ke dalam gua tersebut, meskipun. Ya, nanti kita tetap berusaha untuk menyelamatkan Supeng, ya, termasuk Bang Matombro juga, karena Aki yakin Bang Matombro tetap pada pendirinya, tidak akan pernah mengikuti lagi jejak-jejak dunia hitamnya. Karena Bang Matombro juga berasal dari dunia hitam. Dia tahu betapa sakitnya ketika kita hidup tidak bermanfaat bagi orang lain. Ya, meskipun lebih baik kita berpamitan ke sahabat-sahabat, ya, sahabat-sahabat, ikuti terus dari perjalanan kami, ya. Mudah-mudahan doa restu dari sahabat-sahabat itu akan memudahkan setiap langkah kami, karena kami menyadari kami ini bukan siapa-siapa tanpa ada dukungan dari sahabat-sahabat sekalian. Ya, Aki selalu berpesan dan tidak pernah Aki sampaikan, muliakanlah dan sayangilah kedua orang tua kita ketika dia masih ada, karena orang tua adalah simbol nyata Tuhan di muka bumi ini. Jangan pernah kita gores hatinya. Satu goresan di hati ibu dan bapak kita, maka murka dari Yang Maha Kuasa akan kita dapatkan sepanjang hayat hidup kita. Tidak akan pernah kita tersentuh kebahagiaan, kesenangan surga apabila kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Tegakkan sholat dan banyak sholawat. Mudah-mudahan kita akan memberikan keberkahan dan kemudahan di dunia dan akhirat. Ya, ikuti terus perjalanan kami dengan cara ketik komen dan subscribe. Subscribe sebanyak-banyaknya channel dari Keselamat yang bernama Nato Ulif, ya. Subscribe juga channelnya dari Saudari Keselamat, Pusaka Bang Imam, Pusaka BRL. Subscribe sebanyak-banyaknya. Subscribe juga dari channel dari saudara kita Bang Matombro, walaupun dia mungkin saat ini lagi disiksa dari dua dukun santet tersebut. Mudah-mudahan kita akan diberi kemudahan untuk membebaskannya. Subscribe sebanyak-banyaknya channel dari Bang Matombro, King Sultan Official, ya. Subscribe sebanyak-banyaknya, karena tanpa subscribe, tanpa dukungan dari sahabat-sahabat, kami ini bukan siapa-siapa. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tayangan-tayangan dari kami. Apabila ada tutur kata selamat, Bos Kimon yang tidak pas ataupun tidak pantas, kami mohon maaf, karena kami menyadari kami ini tempatnya salah, tempatnya hilaf. Kebenaran hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Kami tutup video ini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.